Dalam video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan ke Tatra National Park dan di sini ada satu tempat namanya Morskaya Oko. Morskaya Oko ini adalah danau yang berada di pegunungan dan view-nya sangat-sangat indah. Dan aku bakal ajak kalian dalam video ini untuk melihat bagaimana perjalanan aku menuju ke Morskaya Oko ini. Tentunya ini menurutku adalah salah satu tempat yang sangat underrated di Eropa. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo, selamat pagi dari kota kedua tempat aku jalan di Polandia. Jadi nama kota ini adalah Zakopane. Setelah kemarin kita explore Wrocław dan sekarang aku udah pindah naik bus sekitar kurang lebih 6 jam dan akhirnya aku tiba di sini tadi malam. Zakopane ini menarik karena ini adalah daerah di selatan Polandia dan di bawah sini tuh ada taman nasional dan pegunungan yang keren banget. Jadi, setelah kalian lihat thumbnail, video ini adalah video hiking buat explore alam. Dan ini sudah jam 5 pagi, aku mau ketemuan sama teman yang orang Indonesia yang kuliah dan sekarang kerja di Polandia. Jadi dia bakal temenin aku hiking. Akhirnya ya ada temen ya. Dan aku udah prepare bawa tas. Karena hikingnya bakal sampai siang nanti, jadi aku bawa bekal. Jadi aku bawa bekal nasi sama rendang buat makan di atas. Kayak piknik sambil ngeliatin pegunungan ya. Nah, tapi sebelum kita mulai vlog ini, aku bakal ajak kalian dulu buat room tour hotel penginapan. Selama aku di Zakopane, aku bakal stay di sini kurang lebih sekitar 3 malam. Nanti bakal check outnya besok sore sih tapi. Ini kamarnya luas banget sih. Kalau gitu langsung aja kita keliling kamar ini, kita lihat ada apa aja di sini sama fasilitas hotel. Nah, sebelum kita pergi hiking, aku bakal ajak kalian buat room tour di hotel aku selama di Zakopane. Aku tinggal di Radisson Blu Hotel dan Residence yang ada di Zakopane ini. Dan ini adalah hotel bintang 5. So, mari kita room tour. Ini tuh aku sendirian, jujur ini gede banget sih. Oke, begitu masuk, di sini ada kamar mandi. Terus di sini ada tempat buat masak, cuci piring, sama di sini bisa bikin kopi. Dan di sini kalian bisa buat minuman juga. Ini ada coklat, ada teh sama ada kopi juga di sini. Di sini ada meja tempat duduk, bisa buat makan, nyantai sambil nonton TV. Terus di situ ada kursi buat duduk dan di sini ada sofa. Dan sofanya tuh uniknya bisa dijadiin kasur kayak gini. Jadi untuk berempat keluarga itu cocok banget. Terus kalau kita keluar, ini kita bisa ngelihat view pegunungan. Cakep banget. Kalau view-nya kelihatan itu pegunungan-pegunungan dan kalau cerah itu bisa kelihatan di sini ada gunung juga. Keren ya? Suasananya hari ini lagi hujan, cuman masih cakep banget. Nih kalau misalnya ngopi bisa di sini nih duduk sambil ngeliatin gunung. Nah, ini adalah master bedroom-nya. Tada, ini ruangan sendiri dan aku suka banget di sini ya. Kayak bener-bener nyaman banget suasananya. Dan di sini ada meja. Jadi buat kerja, ngedit, semuanya di sini dan bener-bener nyaman banget. Nah, kalau gitu langsung aja kita pergi hiking ke Morskaya Oko. Let's go. Halo guys, gelap ya? Iya, soalnya masih jam 5 pagi. Jadi, hotel aku ini tuh jalan sekitar 10-15 menit buat pergi ke stasiun Zakopane-nya. Kenapa pergi ke sana? Karena mau hikingnya itu kita mesti naik bus lagi. Jadi nanti naik bus, baru nanti hiking. Nah, disitulah tempatnya yang bagus. Jadi, temanku dia tuh dari Warsaw, dia dari
ibu kotanya Polandia, Warsawa. Dan dia 7 jam ternyata. Jadi dia ambil train malam, nyampe di sini tuh pagi. Sekitar 20 menit lagi nyampe, jadi aku harus pergi dulu sekarang supaya pas nanti dia nggak nunggu. Nah, ini adalah suasana pagi. Jujur aku tadi sampainya malam ya, jam 11 malam. Dan aku juga belum kelihatan nih pemandangannya. Yang kulihat sih, dia tuh ada pegunungan yang cakep banget. Tatra National Park namanya. Persiapannya udah lumayan banyak, kayak bawa bekal. Terus cuaca juga ternyata pagi ini nggak terlalu dingin, malah dinginan di Krakow kemarin. Waktu transit sore itu lumayan dingin. Sekarang ini sekitar 12-14 derajat Celcius. So masih aman aja sih. Setelah jalan kurang lebih sekitar 15 menit aku udah sampai di stasiunnya di sebelah, tapi aku masih punya waktu 15 menit. Aku mau ajak kalian buat jalan ke minimarket di Polandia. Jadi di Polandia itu ada minimarket yang kayak di Indo tuh kayak cabangnya banyak banget kayak Indomaret, Alfamart. Ini namanya tuh Żabka. Jadi mari kita masuk, kita lihat ada apa aja. Yang jelas nggak ada Indomie ya. Nih, makanan-makanan, minuman. Ini ada jus tomat. Ini harganya dalam zloty kayaknya. Zloty itu satunya 4.500. Ini kayak gini, 7. Berarti 30.000. Lumayan mahal ya, karena ini daerah turis. Kan, mie-nya nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada mie Indomie. Adanya ini yang samyang Korea. Menarik. Kalian lihat ini. Mereka tuh ada Nutri-Score-nya. Jadi kayak makanan-makanan tuh ada dikasih tahu ini sehat atau enggak. Kalau D ini kayaknya banyak gula meskipun dia produknya produk sehat ya. Nah, yang kayak gini nih B. Berarti ini tinggi protein, gulanya juga dikit gitu. Nih sukru 7 gram gula. Kayaknya untuk pagi sarapan aku beli susu protein aja. Ini cuma 4,6, 20.000, murah banget untuk 26 gram protein. No added sugar juga. Menarik ya. Guys, di depan aku ini namanya Zakopane Glowny. Jadi ini tuh stasiun gabung sama kereta juga. Jadi kalau bus di depan belakang sana, kalau kereta di sini. Jadi dia bakal sampai di sini kayaknya, temanku. Nah, aku juga diceritain temanku kalau kereta di Polandia ini adalah salah satu yang terbaik di Eropa. Jadi kalau kalian mau naik kereta, sebenarnya di Polandia itu cobain. Aku nggak sempet karena aku udah ke booking bus duluan. Jadi ya udah deh naik bus. Padahal pengen banget cobain kereta Polandia ya. Dan tepat waktu. Kalau bus itu bisa kayak kemarin aku telat 30 menit gitu busnya. Udah kita cobain ya. Ini rasa raspberry susu protein. Oh iya, video ini bakalan lumayan panjang, jadi siapin snack kalian ya, karena ya kita pelan-pelan aja hikingnya. Enak susunya. Ini kayak aku rasanya tuh mirip ada susu di Indo. Enak banget asli, jujur enak banget. Jadi kalau kalian ke Poland nih cobain Müller, produk dari Romania. Tapi enak banget. Salah satu tips biar aku terus kayak punya energi adalah protein. Jadi kalau trip sendirian biasanya aku jarang karbo sih makan sih. Jadi kayak biar
makin semangat tuh makan banyak protein gitu. Oke, jadi aku udah ketemu sama Evan. Jadi Evan ini tuh S2 di Warsaw ya, Polandia. Dan impian gue banget sih, dulu gue pengen banget kuliah di Eropa, lanjut S2, cuman kayak belum ada kesempatan. Jadi Siapa tahu Polandia. siapa tahu gue di sini S2 ya. Siapa tahu. Nggak apa-apa kan? Kalau misalnya umurnya nggak ada batasan kan? Nggak ada. Aduh ya, nanti gue cari ini beasiswa Polandia ya. Salah satu tempat kuliah paling murah di Eropa. Oh iya? Iya, Polandia. Kayaknya biaya hidupnya juga murah. Bener. Iya, makanya gue udah 2 hari di sini, gue ngerasain di Polandia ini murah-murah banget. Jadi kita bakal naik bus ini. Dia tuh biasanya ada tulisannya dari Zakopane ke Morskie gitu. Dan ini orang-orang juga pada ngantri ya. Mereka bawa barang-barang kayak trekking pole dan lain-lain gitu. Oke, ini busnya bus kuno banget. Aku juga nggak tahu bayar cash berapa. Nanti kita lihat ya, kita bayar berapa di sini. Nah, ini jadi busnya udah datang. Harganya tuh 15 zloty sekali naik. Busnya lebih bagus ya. Iya, ternyata bukan bus wisata. Ya, tadi pagi busnya agak kurang. Yo, ini ya, tiketnya 15 zloty, berarti sekitar 70.000 lah. Guys, setelah kurang lebih 40 menit jalan, kita udah sampai nih di parkiran. Jadi kita sampai di parkiran ini, nanti kita hiking sekitar 2,5 jam buat naik ke atas. Jadi sebenarnya ada opsi kayak kalian naik kuda, tapi si Evan kan dia belum tidur, jadi nanti mungkin kita naik kuda waktu Dokar. turun ya. Kita hiking dulu sebentar. Not bad kok, nggak terlalu dingin. Nggak terlalu dingin ya, mungkin kalau kita naik agak panas badannya kan. Iya. Jadi kita beli tiket dulu, ini untuk one entry 11 ya? Iya, 11 zloty. Sekitar berapa ya? 50.000 lah ya gampangnya. Kalau student itu reduce. Lu ada kartu student? Iya kan? Lumayan. 50%. Jadi ya student S2 di sini dapat. Jadi setiap tiket wisata dapat kan lo? Harusnya ya. Dapat. Ya, itu enaknya di Eropa tuh kayak gitu. Student friendly. Dia bisa pakai bahasa Polandia, keren banget nih. Jadi ini tuh part of National Park Tatra. Gue tuh disuruh coba makanan lokal sini. Gue lupa apa namanya. Pirogi. S depannya. Sel apa gitu. Nanti Apa ya? Nanti gue kasih tahu. Gue lupa inget. Apa gitu. Kalau makanan khasnya sih pirogi itu, Pirogi. dumpling sih. Gitu. Oh, gue pernah lihat Iya, kemarin. Nanti gue coba. Paling di Krakow apa Warsaw banyak Iya, kan? banyak. Tuh. Tapi kalian kalau ngeplan ke Poland wajib banget sih, karena ini underrated banget. Setuju. Jadi sisa Eropa aku tuh sisa 3 negara atau 4 lagi. Ini negara-negara terakhir. Aku suka sih. Kaget. Jadi lumayan dingin ternyata ya. Ini ada toilet, jadi dia bakal kasih tahu nih next toiletnya tuh dalam 40 menit. Jadi usahain kalian ya kalau ada toilet ya toilet dulu. Banyak banget orang-orang yang hiking juga nih. Jadi baru sekitar 15 menit jalan dari bawah, kita udah kelihatan tuh gunungnya bagus banget. Sama di ujung sana tuh ada kayak gunung es di belakang sana. Mungkin kita akan ke sana, gue juga nggak tahu mapnya. Tapi ini bagus banget sih. Bagus banget. Ini ada guide juga. Lokal. Pinus-pinusnya. Edward Cullen. Iya.
Nah kesini tuh bus paling paginya tuh jam 4.30 pagi. Jadi biasanya sampai sini tuh bisa lihat sunrise gitu. Nih ada kelompok orang mungkin SMA atau kuliah. Mereka udah turun aja nih. Ada beruang nggak? Pernah? Jangan sampai sih. Gue manjat pohon pinus nih kalau ada. Ini kayaknya anak-anak SMA nggak sih? Iya. Kenapa dia nggak biarin mobil naik ya deket? Makanya. Padahal masih jauh banget loh nih. Tapi orang Eropa tuh memang demen jalan kaki. Iya. Makanya sehat-sehat sih. Di sini kedengeran tuh di bawah ada sungai, aliran sungainya kayak di alam banget nih kelihatan. Tuh. Bagus. Ini buat olahraga sih, trekking kayak gitu 2 jaman. Nih bagus banget alam-alamnya. Sejuk. Nih kalau kalian lagi nyari pegunungan di Eropa, Tatra National Park ini salah satu rekomendasi. Karena di sini underrated dan mungkin banyak yang belum tahu kalau di Swiss itu udah terlalu mahal juga kan. Jadi ini salah satu alternatif destinasi di Morski Oko ini, ngelihat pegunungan-pegunungan bagus juga. Harganya tuh paling cuma 1/4 sih dari Swiss. Dan di Polandia juga semuanya masih murah banget. Murah-murah banget. Lumayan hujan, tapi hujannya nggak deras gitu, kayak gerimis-gerimis doang. Dan di depan ini ada air terjun. Beuh, keren banget. Wow, jernih banget airnya tuh. Batunya kuat banget. Wow, air bawah sungainya tuh jernih banget, tapi ini beku pasti airnya karena dingin banget. Daun-daunnya juga udah pada nguning, udah siap-siap mau masuk autumn. Jadi kita udah jalan sekitar sejaman. Mungkin kita bakal lebih cepat dari estimasi waktunya sih. Estimasi waktu tertulis tuh sekitar 2,5 jam. Dan biasanya tuh ada kuda di sini. Tadi banyak kotoran kudanya, tapi sekarang nggak ada. Low season kali ya? Kayaknya low season. Iya, low season. Tapi ini banyak kok yang hiking tuh di belakang tuh, rombongan-rombongan berdua gitu-gitu. Kayak di Twilight, serigala Edward Cullen. Tapi itu berkabut sih guys, semoga nanti cerah ya. Amin amin. Nah jadi di tiap-tiap jalan nih setiap 20 menit, 30 menit itu ada toilet-toilet. Terus kita udah sampai di persimpangan buat ke Morski Oko. Jadi tulisannya tuh sejam 25 menit ya. Tapi kata si Evan ya mungkin lebih cepat, sekitar 30 sampai 40 menit doang. Nah ini tandanya, jadi tinggal lihat jalan batuan. Kita hiking ke arah sana. Dia lagi makan pisang. Bener-bener nggak ada orang Asia ya. Bener-bener kayak orang Asia tuh nggak tahu sih tempat-tempat ini. Iya, kalau di Swiss banyak banget orang China, Korea, dan ini mereka belum tahu sama sekali. Oh, jadi kalau kalian lihat belakang sini tuh sama ke Morski ya, cuman jalannya aspal, tapi kalau ini tuh kayak jalur cepetnya
cuma sejam doang. Ada burung. Bagus banget dari samping. Apa lu sebutnya? Cabanose. Cabanose. Mbak ini ya. Oh ini B2. Tarik. Ganas banget. Cabanose. Cabanose. Kayak sosis ya? Ya, oke. Sosis asap. Nih cobain. Kemarin aku tuh mau beli, cuman kayak takut kayak mentah gue kira. Berprotein. Tinggi juga proteinnya. Ya. Makan ini sebungkus kenyang. Nanti gue beli banyakan deh. Enak. Buat di jalan. Buat di jalan. Tahan lagi. Wih, cepet banget kau makannya. Cepet banget guys. Kita lagi deh. Kayak dikasih anak. Iya. Gue kepikiran dia ngasih anaknya. Dia mau minta tuh. Udah sebatang ya. Carnivore kamu ya? Gue lempar dia bisa nggak ya ke atas? Dia makan sendiri. Iya makan sendiri. Enggak. Kan? Dia tahan di mulutnya. Telur Pasti ya? kasih anaknya. Coba nggak ya? Oh iya. Berarti bener pas baliknya aja. Enak. Harapan gitu. Ini. Gede ya kudanya. Tinggal bre. Halo. Kudanya gede banget. Kok buahnya basah padahal kecil ya, kayak gerimis gitu. Manis sih. Kok enak ya? Enak sumpah, nagih, nggak bisa berhenti lo makan ini. Negara lain protein lagi. Iya protein lagi. Masih. Udah gue kasih 1,5 juga. Gue kalau bos malam nanti gue beli dah. Di Zapka ada, di mana-mana ada. Indomaretnya ini. Zapka tuh artinya kodok. Oh, kok bisa? Kalau dia ngasih nama nggak kreatif ya. Tadi gue udah jelasin. Oh ini Indomaretnya sini lah ada di mana-mana. Artinya kodok. Nah ini kita ambil jalan pintas. Jadi jalannya tuh batuan gitu, khusus buat yang mau naik lebih cepat. Cuman memang incline gitu dibandingkan jalan aspal. Kata si Evan kalau winter ini salju semua nih. Dia masih pakai alat itu ya. Sepatu duri. Ya sepatu duri bawahnya yang pakai besi gitu biar nggak kepleset. Tapi wajar sih karena ini batu-batuan semua. Kalau tanah dia masih lumayan kuat. Tap water alami. Jernih banget. Sebenarnya kalau di luar negeri, di Indo juga Oh dingin banget. seger kali ya? Segar. Guys, seger banget nih kelihatannya. Enak banget. Enak banget. Nih kita udah nemuin lapangan. Kata Evan sih udah deket. 10-20 menit. Awannya ayo hilang ayo. Oh ini mah mobil dari ini National Parknya. Logistik gitu. Bisa dipakai. Bisa. Jangan-jangan Free shuttle. enggak, makanya kudanya tadi semuanya ekologi ini jangan. Go green. Oh iya kali. Go Green
kuda nggak sih? Oh. Guys, kita nanti berencana turun naik kuda. Ini kuda hitam. Bagus banget. Gede banget kudanya asli. Nih, transport Koni. Kuda. Oh, biasanya keretanya banyak nih. Kereta-keretanya banyak. Dan ini low season tuh dikasih cuma satu-satu kayaknya. Cakep. Kita udah lumayan deket. Di bawah sini tuh ada sungai. Dan pinggir-pinggir tuh ada salju-salju tuh yang belum cair. Bagus banget. Airnya jernih. Kalau summer tuh piknik di bawah tuh enak banget pasti. Tuh, yang tua-tua juga udah pada ngikut hiking. Pantesan mereka sehat-sehat semua ya. Iya, tidur dengan suara sungai. Seger banget airnya cuy. Nah tadi kita minum aliran itu sih. Iya. Minum air es sih, karena saljunya pasti cair. Nah jadi kita udah sampai nih. Ini ada mobil logistiknya. Tuh Mors Kyoko dari atas tuh. Mors Kyoko dari atas tuh. Cuman hari ini kayaknya nggak bakal ngeliat deh. Ini udah aspalnya udah nyampe nih. Ada rendang menunggu. Ada rendang sih. Kita bawa rendang. Oh masih oke lah. Look at that. Aduh, nggak apa-apa deh. Cermin. Tapi beneran cakep sih. Cuman awannya aja nih nggak geser. Welcome to Mors Kyoko. Bagus sih. Bagus sih, ada cermin. Cermin ya. Gue shoot beberapa dulu footage di Mors Kyoko. Cakepnya. Wow. Tuh orang-orang bisa foto di bawah sana. Dan danaunya tuh jernih banget. Ini kalau summer dia bakal biru banget sih. Nih kali. Itu bisa jalan apa itu? Oh iya, bisa main skating nggak? Skating bisa. Skating bisa. Berapa? Ya pokoknya orang pada jalan sih. Jadi bisa langsung naik. Oh. Ada trekking dari sana. Iya bisa jalan sih, karena biasanya kalau winter danaunya beku. Main skating di sini sih dream banget sih. Tuh kalau misalnya kebuka tuh bisa kelihatan puncak-puncaknya tuh. Wow. Bagus banget, semoga ntar lagi kebuka ya. Kita makan dulu. Nah, jadi di sini juga ada nih kopi. Jadi enak sih ngopi sambil ngeliat view. Bagus juga ya. Tuh kalau kelihatan cerah, tuh ada gunung-gunungnya tinggi tuh. Jadi di kafenya ini tuh dia tulis beberapa sejarah-sejarah yang pernah terjadi di sini. Kayak ada tokoh-tokoh penting juga yang pernah datang. Dan ini kalau cerah tuh bagus banget sih. Dan ini salah satunya Bapak Paus Yohanes Paulus II. Dia orang Polandia ya? Iya, orang Krakow. Orang Krakow. Orang non-Itali pertama jadi paus. Non-Itali pertama jadi paus. Nah, beliau pernah mampir ke sini tahun 1997. Keren. Gue belum lahir. Lu belum lahir, gue juga belum lahir. Nah, kalian lihat view yang aslinya ya, yang atas itu tuh. Ini ada jualan souvenir, cuman cash only dia. Kayak postcard, magnet. Oh iya nih, ini kalau bagusnya kayak gitu ya.
Tatre. Ini suasananya rumah-rumah kayu gitu, tapi anget di dalam sini, enak. Ya, kopi aja kali ya. Ada americano nggak dia? Kopi hitam. Kopi hitam, kopi susu. Oh, kopi natural ya? Iya. Kopi natural deh. Kalau orang suka itu juga ada wine anget. Oh, gue alergi alkohol lagi. Iya. Proszę jajecznica z herbatą z cytrynką. Orang sini ya? Aduh, menarik banget itu. Kopi sama kem, ya kan? I do kopi. Kopi instan, kopi hitam. I kawa poproszę. Proszę. Kawa czarna. Jedna z mlekiem, jedna czarna. To wszystko To wszystko. 36. Karto? Gotówka tylko. Gotówka. Ile? 36. Proszę. Jajecznica, herbata. Jadi si Evan ini tuh dia S2 di sini 2 tahun, makanya dia lumayan bisa bahasa Poland. Iya, untuk beli-beli ya bisa ya. Keren banget. Jadi dia S1 di Surabaya, tapi S2-nya tuh ambil sini 2 tahun. Jadi kita udah beli kopi, ini 16 zloty tadi harganya. Kopi hitam, lagi dingin-dingin. Dan kita makannya apa? Bawa rendang guys. Jadi mau dimanapun harus rendang makannya, oke? Jadi ini rendang instan, kalian bisa campurin nasi. Nah, nasinya aku pakai ini kayak nasi Digi Travel gitu. Kita kayak anak SMA bawa bekal. Articok. Nasinya agak kurang air dikit. Jadi bener-bener packnya ini aluminium kayak gini. Ini rendang sapi suwir. Gua sapi iris. Oh iya, boyer nama. Boyer rendang banget, enak. Sebenarnya itu Kalau harusnya. ada microwave enak ya? Iya. Cuman kan susah ya. Di gunungnya ada microwave. Tapi ini dia homemade sih. Food. Makan guys. Makan. Udah lama lu gak makan rendang ya? Nama. Minumnya kopi, enak banget. Kopi susu. Udah lumayan kebuka view-nya. Oh itu atas kelihatan. Puncaknya udah kelihatan. Emang bener nih. Makan dulu. Orang Poland makan nasi nggak sih? Roti. Tapi tempat makan Asia laku sih. Tapi kebanyakan Thailand, Vietnam ya sih. Bener, Vietnam paling banyak. Gue nggak tahu kenapa orang Indo jarang buka. Di Poland itu resto Indo ada satu di Krakow, ada satu di Warsaw, sama ada 3 di Poznan. Posnya kok banyak banget? Iya, Poznan baik banget, kalau nama. Itu kota pelajar sih emang. Mungkin pelajar yang buat ya. Ada, setahu gue ada satu yang emang pelajar, masih kelahiran 2000. Ada konser gratis guys. Ada yang bawa gitar naik ke atas ini. Konser gratis beneran.
zapomnę jaką siłę mam, jakie piękno w sobie mam. Wow, amazing. Ya Tuhan, kalian kalau ke Polandia, kalian wajib banget ke sini, Tatra Mountain, dan ngeliat bagus banget. Jadi tadi ini tuh ketutup semua kan, jadi sekarang udah kebuka. Dan di atas tuh ada salju. Dan kalau misalnya winter itu biasanya kebuka buat orang main ice skating di danaunya. Di danau sini tuh bisa main ice skating. Terus juga ada ski. Tempat ski itu ada kalau nggak salah di atas ini. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Asli. Beneran ini salah satu pegunungan yang indah yang pernah aku lihat. Jadi sekarang peralihan dari summer mau masuk autumn, jadi warna kuning-kuningnya, pohon-pohonnya tuh yang hijau tuh udah berubah jadi kuning-kuning. Dan di atasnya tuh ada es. Di sini tuh juga lumayan tinggi ya. Jadi waktu hiking tadi juga oksigen masih terbatas. Tapi ini ciptaan Tuhan yang indah nyoh asli. Kita masuk dulu karena dingin banget masuk angin. Asli, bagus banget. Bagus banget. Jadi kita spend waktu lumayan lama tadi, sekitar 2 jam ya. Sambil makan, sambil ngobrol. Dan sekarang kita mau ke bawah nih. Kita turun ke danaunya. Jadi cuacanya tuh sulit diprediksi ya. Jadi kadang dia cerah, kadang dia berkabut kayak gini. Sekarang tuh lumayan gerimis, hujan. Kalau snow, waduh, susah turun. Licin banget ya kalau snow ya. Mesti pakai alat apa tuh namanya? Cengkram itu, duri. Tapi beneran ini cantik sih. Tadi waktu kebuka semua itu. Untung tadi sempat foto bentar. Wow. Dingin sih ya. Dingin. Kita habis di ruang hangat. Iya, dari hangat. Oh, tapi airnya jerih banget, cuy. Nih orang makan di sini pikniknya. Harusnya tadi makan rendangnya di sini ya. Jadi kata Evan tuh di sini nih spotlight buat foto. Jadi mungkin kita antri dulu ya buat foto di sini. Wah, ini bagus banget. Nggak tahu ya diatur apa nggak, tapi perhatian batunya rata semua. Siang ini udah lumayan banyak orang yang datang. Yang lunch juga banyak. Satu-satunya cafe di atas itu. Jadi kita foto-foto dulu. Bisa dibuka nggak ini awannya? Ja, mam ochotę cię popojrzeć. Video dong. Oh, iya. Buat Lu ngapain videonya? Diem aja. Diam aja. Nih guys, jadi sini ada mapnya nih. Jadi kita di sini. Ini Morskioko ya. Ya, ini bawah tadi. Nanti gunungan itu di sini. Nah orang biasanya lewat sini kan? Ya. Ke sini ya. Ya. Ini kalau yang suka hiking sih. 2 jam, setengah jam. Kalau udah di sini ini udah langsung perbatasan sama Slovakia. Oh, tadi kita jalan dari mana? Wah, ini kita sini. Buh, jauh banget. Jauh tuh kan? Ya Tuhan, Di sini. jauh banget ya. Bahkan kayak dari sini deh, Mike. Buh, Tempat parkir soalnya. oh iya. Pantesan 2 jam tadi. Kalau summer nih. Nih, kalau summer kayak gini guys. Aduh, Ini ini. spring sih, karena semua masih hijau. Mhm.
Terus masih ada sisa-sisa. Oh, salju ya, bener-bener. Ini mungkin di Maret lah, Maret, April, Iya. Mei. Bagus banget. Ini kayak Dolomites-nya Poland. Dolomitnya benar. Dolomiti. Ah iya, Morski Oko itu artinya Eye of the Sea. Morski Oko artinya Eye of the Sea. Was invented by tourists. Wih, keren sih. Nih. Apalagi ini kalau hiking ya. Iya, ini naik. Wah, ini keren banget. Itu kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa banget hiking di sini. Sama di sini tuh banyak burung-burung ya. Tadi waktu kita makan itu aja, sosis itu ada burung-burung kayak gini disamperin. Nutcracker bird. Keren sih. Keren sih. Nih kalau kalian summer ya, lagi ke Polandia, ini wajib banget. Di bulan April, Mei, ini lagi bagus-bagusnya. Ya, ini bagus sih Morski Oko. Jadi kita bakal turun lagi. Kita bakal naik kuda kayaknya. Mungkin harganya masih 50 PLN zloty untuk naik kuda yang tadi yang warna hitam itu. Semoga dia mangkal ya. Semoga mangkal. Semoga mangkal. Soalnya kalau turun 2 jam kan, jadi kita hemat banyak waktu buat istirahat di hotel gitu. Mantap. Guys, ini gue lihat di jalannya ada yang berhenti banyak banget dan kita ngelihat rusa. Wah, asli itu gede banget tanduknya. Ini sebesar kuda. Wow. Wow. Ini ternyata wildlife-nya juga banyak ya. Jadi bener-bener keren. Nature-nya. Wah, gede banget. Pantesan rame banget. Itu tanduknya benar-benar bagus banget. Jadi kita biar hemat waktu, kita bakal turun naik kuda. Buh, ini kudanya udah ngantri semua nih. Ya, jadi kita bakal naik kuda ini. Kudanya beda warnanya. Kuda. Halo. Na dobry oddech. Tuh, ini videonya bakal 1 jam mungkin ya. Jadi kalian betah-betahin. Tuh ada kudanya ditutup mulutnya tuh. Itu makan itu. Ada itu kayak rumput-rumput gitu di kantongnya. Grzecznie siedzi. No. Nie broi. Niegrzecznie siedzi ten łobuz peruński. Ini harga sekali naik tuh 70 zloty. Dan kalau kalian save waktu dan mepet nih, kalian bisa banget naik kuda ini. Sebenarnya bisa naik, bisa turun, cuman enakan pas turun sih sebenarnya. Jadi karena udah nggak terlalu capek kan, kalau misalnya pergi itu, kalau misalnya balik kan udah lumayan capek. Jadi setelah nunggu berapa lama, kayaknya dia nunggu full sih sebenarnya. Dan ini langsung Tapi kayaknya udah kelamaan. ya udah kelamaan. Karena duduk gini doang tuh dingin banget. Iya, benar. Kayak ini satu gerobak ini ada sekitar 12-an kayaknya. To my te 3 dni pojedziemy. A paczka może być mało jednak, prawda? Hari ini tuh dari pagi ketutupan kabut terus, tapi itu buat suasananya tuh jadi mistik gitu vibes-nya. Karena di hutan-hutan pinus, kalau misalnya masuk autumn ini bakal kuning-kuning semua tuh. Ini juga dikasih selimut karena lumayan dingin. Nih, buat nutup. Lumayan ya. Hangat ya? Iya, jadi hangat. Trzymajcie się, bo za chwilę tylko nie zapłacą. Kita tadi. Iya, yang ada air terjun kan? Iya, air terjun. Oh iya. Ma zajebistą. Guys, ini kita udah nyampe sekitar 30 menit, save sejam setengahan. Itu belakang tadi orang mabuk, guys. Thank you, Sheshe. Itu orang mabuk di belakang astaga.
Gila banget. Orang mabuk sampai segitunya. Dia ngomong aja kayak kaku gitu. Dingin banget. Kayak remuk gitu badannya dikit. Ini kayak masih mandi dulu air panas nanti di hotel. Nah, jadi ini tempat parkir kalau bawa mobil. Cuman aku nggak tahu tuh ada beberapa mobil yang bisa masuk ke dalam. Tapi dikit doang gitu. Dan mereka mesti naik itu sebenarnya. Naik delman atau jalan kaki. Di situ ada toko oleh-oleh. Dan inilah kita bakal naik ini. Harganya 15 zloty lagi. Jadi tadi tiket masuk National Parknya cuma 11 zloty, 50.000, PP naik bus 30, sekitar 120.000, mungkin 200.000-an kalau kalian jalan kaki PP. Cuman kalau kalian capek, kalian bisa bayar itu kuda ya. Dan sangat-sangat worth it untuk hiking di Morski Oko. Bener-bener wow banget. Tadi meskipun dikit kelihatannya karena ada embun tadi, dan cuacanya juga kurang bagus hari ini. Tapi nggak apa-apa, one day trip hari ini lumayan seru. So thank you for watching. Kalau kalian ke Polandia, mampir ke sini tuh mungkin best seasonnya di April, spring ya, sama summer. Ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching guys.